Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Manfaatkan harga beras mahal, seorang pencuri di Klaten nekat mencuri beras ratusan kilogram di sebuah toko kelontong lalu membawa hasil curian dengan sepeda motor. Komplotan penagih utang dibekuk jajaran Polda Jawa Tengah. Komplotan ini sangat brutal karena tidak hanya merampas harta benda, tapi juga mengeroyok debitur. Diguyur hujan lebat, tebing setinggi 10 meter di Wonosobo longsor dan menimpa sebuah mobil. Sebuah mobil tertimpa tebing longsor setinggi 10 meter di Wonosobo. Longsor terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan lebat selama berjam-jam. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, namun kondisi mobil rusak parah. Akibat diguyur hujan lebat, tebing setinggi 10 meter di Dusun Prajuritan, Kelurahan Wonosobo Timur, Wonosobo longsor Jumat sore. Naas, sebuah pikap yang terparkir di bagian bawah tebing ikut tertimpa material longsor karena tidak sempat diselamatkan pemiliknya. Selain menimpa mobil, material longsor juga menutup satu-satunya akses jalan warga di permukiman padat. Warga praktis terisolir karena tidak bisa melintas. Ya, itu akibat hujan yang terus-menerus sekitar 2 jam. Tebing setinggi 10 meter, lebar 10 meter, terjadi longsor di Kampung Prajuritan Atas R3 RW 9. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi sementara satu mobil pickup terkena longsoran tersebut. Jam berapa Pak kejadian Pak? Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Longsor terjadi setelah kawasan Wonosobo Timur diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam. Diduga karena kondisi tanah tebing labil sehingga akhirnya longsor. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Ratusan hektar lahan hutan lindung di kaki Gunung Slamet Brebes gundul akibat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian oleh warga setempat. Tim perhutani bersama warga akhirnya bergotong royong menanam pohon untuk mencegah longsor. Sekitar 106 hektar area kawasan hutan lindung di kaki Gunung Slamet di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampoh, Brebes, kini kondisinya rusak dan gundul. Desa ini menjadi sangat rentan bencana banjir dan longsor, terutama karena saat ini sedang musim penghujan. Hutan gundul disebabkan ulah warga sendiri. Mereka mengalihfungsikan kawasan hutan lindung menjadi area pertanian. Petugas gabungan perhutani KPH Pekalongan bersama warga dan relawan langsung bergotong royong menanam kembali pohon di petak 16 luas 5 hektar. Sebanyak 2.500 bibit pohon dari berbagai jenis tanaman termasuk pohon buah ditanam. Penghijauan kembali diharapkan bisa mencegah terjadinya banjir atau longsor. Ini sangat ironis sekali bahwa hutan lindung yang mana pohonnya identik dengan pohon besar, lebat, tapi di sini banyak yang sudah gundul. Sehingga untuk dalam rangka menyikapi hujan supaya mengurangi banjir, karena kalau gundul sehingga harusnya pohon itu memecah air hingga tidak terjadi banjir bandang. Tapi kalau gundul begini sangat berbahaya. Sehingga petugas melibatkan berbagai unsur termasuk warga untuk mencegah penggundulan hutan kembali terjadi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga beras berbagai kualitas di pasar tradisional Kota Tegal naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada beras ketan, Rp2.500 per kilogram. Stok beras di pasar pagi Kota Tegal masih tersedia dan cukup aman. Namun menjelang Natal dan Tahun Baru harganya melejit di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp10.500 per kilogram. Beras jenis medium yang sebelumnya seharga Rp13.000 per kilogram naik Rp1.500 per kilogram. Kini beras medium dijual seharga Rp14.500 per kilogram. Begitu juga dengan beras jenis premium, kini dibanderol seharga Rp15.500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga beras premium hanya dijual Rp14.500 per kilogram.
Kenaikan paling tinggi terjadi pada beras ketan. Beras ketan yang semula seharga Rp14.000 per kilogram naik Rp2.500 per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram. Naiknya harga beras diduga akibat faktor cuaca. Selain itu, harga gabah yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab harga beras meroket. Pengaruh cuaca ini kan baru tanam, baru musim panen, jadi harga gabah pas aja sudah tinggi 7.200, yang dulu paling 450 sekarang 7.200. Itu berapa? Per kintal. Tingginya harga beras dikeluhkan oleh pembeli. Mereka mengurangi jumlah pembelian agar bisa berhemat. Masyarakat menjerit lah, ini baru beli 1 kilo. Buat berapa hari ya? Buat 1 hari. Nanti besok kesini lagi? Ini lagi. Stok beras Bulog untuk program stabilitas pasokan harga pangan kemasan 5 kg seharga Rp10.500 per kilogram kini menghilang di pasaran. Beras tersebut tidak beredar sejak sepekan lalu. Pedagang juga belum mengetahui waktu pendistribusian beras Bulog karena hingga saat ini belum ada pemberitahuan. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Selain beras, harga cabai di pasar tradisional Babada di Kabupaten Semarang masih pedas. Kenaikan harga diprediksi akan terus terjadi hingga Natal dan Tahun Baru. Harga cabai di pasar tradisional Babadan Kabupaten Semarang masih tinggi. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp90.000 per kilogram, kini harganya naik lagi Rp100.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit merah, cabai rawit hijau juga naik. Kini dibanderol seharga Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rata-rata sebesar Rp10.000 per kilogram. Diperkirakan harga cabai akan terus meroket hingga Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan naik lagi, bisa 100 lebih, seperempat paling enggak 727. Harga cabai yang terus melambung tinggi membuat warga menjerit. Pembeli menyiasati mahalnya harga cabai dengan mengurangi jumlah pembelian. Keberatan tau Pak, gajinya belum naik tapi harga semua naik, uang belanja cuma pas-pasan ya keberatan banget tau Pak. Para pedagang dan pembeli kini hanya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk menurunkan harga cabai yang masih mahal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.